Hai, apa kabar kawan inilah? Masih ada tenaga kan untuk memperhatikan tingkah-tingkah mafia nakal di negara kita yang tercinta ini? Walaupun elus dada ya, tapi kita harus tahu loh, kalau nggak cuma beritanya si Mbak Erika aja nih yang lagi rame. Tapi ada berita soal tambang batu bara ilegal di kawasan IKN yang sudah beroperasi sejak tahun 2016. Dan menciptakan kerugian negara mencapai 5,7 triliun rupiah. Wow, fantastis ya. Gila sih ini. Jadi jangan mau ya kita terkecoh dan berlarut-larut sama beritanya si seleb publik ini. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Kawan inilah Kapolda Kalimantan Timur ini mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait aktivitas tambang batu bara ilegal di kawasan IKN. Aktivitas ilegal itu berlangsung di wilayah Taman Hutan Raya atau Tahura Suharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai, Kartanegara yang termasuk dalam area IKN. Kok bisa? Aduh, dan kini ya penanganan perkara tambang ilegal di IKN itu masuk dalam kewenangan Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri. Aktivitas pertambangan batu bara ilegal ini kawan inilah disebut-sebut sudah beroperasi sejak tahun 2016. Hello, terus pemerintah kemana aja baru taunya sekarang? Artinya sebelum kawasan tersebut menjadi wilayah IKN loh, lama loh ini. Kok baru terendus ya? Hal ini jelas loh dipertanyakan oleh publik soal efektivitas pengawasan di sektor pertambangan ini. Karena apalagi lokasi pertambangan ini masuk dalam kawasan prioritas nasional loh. Gak habis pikir, udah gak bayar setoran, apa gimana sih sampai akhirnya ketahuan? Dan ternyata kawan inilah ada 8 tambang ilegal yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Mulai dari periode April hingga Juli 2025 dan salah satunya adalah tambang emas ilegal. Emas loh, berarti di Kalimantan ini sumber daya alamnya tuh wow luar biasa ya, tapi hati-hati loh. Dan polisi juga telah menetapkan 3 orang tersangka kawan inilah. Mereka yakni CH, YH, dan MH yang memiliki peran berbeda-beda. Kalau tersangka YH dan CH ini diduga menjual batu bara yang diduga berasal dari penambangan tanpa izin. Sementara kalau si MH nih berperan membeli dan menjual batu bara hasil penambangan ilegal. Sementara ya ada perusahaannya juga nih yang mengakomodir yaitu perusahaan MMJ dan BMJ. Batu bara yang dihasilkan ini kawan inilah itu dikemas dalam karung dan dikirim nih melalui kontainer dari pelabuhan Karinggau di Balikpapan menuju Surabaya. Wow, kayaknya terakomodir ya, kayak tersusun gitu, rapi, terstruktur gitu sampai hampir 1 dekade loh. Bareskrim Polri ini juga menyita 351 kontainer batu bara ilegal. Gak habis pikir, capek deh kalau ngomongin kayak ginian ya. Koalisi Publis What You Pay atau PWYP Indonesia ini menilai kasus ini merupakan bukti dari kegagalan yang sistematik pengawasan sektor pertambangan. Iyalah, ya gimana ya kawan inilah ya, mafia-mafia ini tuh seperti kayaknya terstruktur, mainnya tuh licin banget. Selama proses belakangnya itu aman, ya kayak gini, panjang, hampir 1 dekade loh kawan inilah. Keuntungan yang didapat, ya mengalir deras deh. Ke siapa aja? Nggak berani jawab saya. Tanggapan kawan inilah gimana nih soal ini? Tulis ya di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.